Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Demikian. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab orang Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah
aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiser orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Hahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asamafet orang Bahurim, Eliaba orang Saabon, Hasiem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Abiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Makerati, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naarai bin Isbai, Yoel saudara Natan, Mikhar bin Hagri, Selek orang Hamon, Naharai orang Bererot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Sabat bin Alai, Adina anak Sisa orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Asitarot, Siama dan Yeiel anak-anak Hutam orang Arur, Yediael bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosafia anak-anak Elinaam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasiel orang Mesobaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Teks yang kita baca pada pagi hari ini sangat menarik, yaitu kisah pengangkatan Daud menjadi raja. Pengangkatan Daud menjadi raja didasarkan pada dua hal prinsip. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang telah disampaikan oleh Samuel. Yang kedua, dari rakyat Israel sendiri yang telah merasakan bagaimana Daud berjuang, membela, dan menjaga keutuhan Israel, bahkan mampu menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Israel. Oleh karena itu tidak heran segenap rakyat mendukung Daud dan mengangkat menjadi raja. Tidak hanya berhenti pada kisah tersebut. Ketika Daud diangkat menjadi raja, ia pun menghargai para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang bersama-sama dengan Daud, telah mendukung Daud dalam perjuangan selama ini. Oleh karena itu, setiap pahlawan dihargai dengan menempatkan mereka sesuai dengan jasa dan kapasitas masing-masing, sehingga kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud menjadi sangat kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita dapat belajar betapa pentingnya menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam jerih juang kita. Keberhasilan kita tentu karena dukungan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya jikalau kita menghargai setiap jasa-jasa mereka dengan berbagai hal baik yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di setiap jerih juang kami ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung kami, untuk menolong kami. Belajar dari Daud, kiranya kami juga menghargai jasa setiap orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk menolong kami. Dan biarlah kami boleh melakukan yang terbaik kepada setiap mereka. Bantu kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.